Eh, Halo teman-teman, selamat siang Bu. Perkenalkan nama saya Esra Isiniaga dengan NPM 2219201128. Baik, di sini saya akan membuat suatu video pembelajaran tentang penerapan gaya dalam tubuh atau disebut dengan vektor. Vektor di sini kita mempelajari bagaimana kita mampu menentukan besaran vektor dan gaya dalam tubuh manusia sesuai lingkup praktik kebidanan. Besaran vektor dan operasinya. Gaya tubuh statis, gaya tubuh untuk klinik. Itu merupakan beberapa cara untuk vektor. Yang pertama itu biomekanika. Hukum Newton tentang gerak gaya, tarikan atau dorongan gaya arah, atas, bawah, beserta nilainya dan arah. Yang pertama itu hukum terbagi menjadi 3 bagian, itu hukum 1 Newton, 2 Newton, dan 3 Newton. Hukum 1 Newton merupakan suatu benda diam dan bergeser secara konstan dengan kecepatan konstan akan tetap konstan kecuali pada gaya diberikan gaya. Contohnya hukum 1 Newton, sebuah benda diam dan bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya eksternal yang bekerja pada benda tersebut. Untuk hukum 2 Newton yaitu di mana percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan total gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatannya sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Contohnya, benda terletak pada bidang datar yang licin. Yang ketiga yaitu hukum 3 Newton, yaitu suatu benda yang memberikan gaya pada benda kedua akan memberikan gaya sama besar, tetapi berlawan arah terhadap benda yang pertama, dengan rumus F aksi sama dengan F reaksi. Selanjutnya yaitu untuk contoh atau penerapan vektor hukum 3 Newton pada kehidupan secara yang pertama, yaitu gaya gravitasi bumi. Benda yang dijatuhkan ke bumi dengan percepatan yang sama, maka vektor berat selalu digambarkan ke arah tegak lurus pada permukaan bumi. Yang kedua, di mana horizontal miring dan tegak, di mana gaya normal sama dengan gaya benda yang diam adalah 0. Contohnya, bila kita diam berdiri di atas lantai, maka lantai tersebut memberikan ke atas gaya yang diberikan lantai adalah gaya normal berbanding lurus kepada permukaan. Selanjutnya itu body mekanik, yaitu penggunaan tubuh yang efisien, terkoordinir dan aman untuk menghasilkan pergerakan dan mempertahankan keseimbangan selama aktivitas. Digunakan untuk menggambarkan efisiensi, di mana pergerakan tubuh seseorang yang digunakan yaitu untuk memindahkan tubuh orang lain atau benda. Yang selanjutnya itu body mekanik meliputi tiga elemen dasar. Yang pertama, body alignment atau postur tubuh, yang dimana susunan geometrik sebagian dalam tubuh adalah hubungan dengan bagian tubuh yang lain. Balance atau keseimbangan, dimana yang ketiga itu koordinator atau body movement atau gerakan tubuh yang terkoordinir. Yang selanjutnya itu keseimbangan tergantung pada interaksi antara pusat gravitas, lini gravitas, dan base of support. Yang selanjutnya itu body mekanik berinteraksi dalam fungsi muskuloskeletal dan sistem saraf. Mekanika tubuh sebagai sumbu dalam pergerakan tubuh. Untuk yang pertama itu mempertahankan posisi garis gravitasi, berat dalam penanganan mekanik bobot benda yang berat, dan selanjutnya gravitasi, di mana gravitasi ini pusat gravitasi yaitu titik pertengahan tubuh, di mana garis gravitasi yaitu garis vertikal melalui pusat gravitasi. Gerakan dasar mekanika tubuh, yang dimana gerakan atau belating, menahan atau squatting, menarik atau pulling, dan selanjutnya gerakan yang dapat mempertahankan keseimbangan tubuh atau berdiri dalam berjalan. Melakukan pergantian posisi menahan selalu berubah. Menarik dengan benar akan memudahkan untuk kita dalam memindahkan benda. Yang selanjutnya itu gerakan dasar mekanika tubuh, yang dimana terdiri dari mengangkat, merupakan pergerakan daya tarik, dan menggerakkan untuk memutar anggota tubuh dan bertumpu pada tulang belakang. Dan selanjutnya itu mengangkat atau lifting, memutar atau pivoting. Dan selanjutnya yang dimana faktor-faktor yang mempengaruhi mekanika tubuh dan ambulansi, yaitu status kesehatan, nutrisi, emosi, gaya, serta kebiasaan. Baik Bu, cukup sekian dari video pembelajaran saya ucapkan terima kasih.